warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dini Anggdani HSB dengan nomor induk mahasiswa 1722048. Saya berada di ruangan reguler 2 Prodi Administrasi Publik mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan, yaitu merangkum materi tentang sistem ekonomi Indonesia. Pengertian sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya dan dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari gimana sistem ini mengatur seluruh faktor produksinya. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka secara normatif Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah landasan induk sistem perekonomian di Indonesia. Secara sistem ekonomi di Indonesia, di dalam negara Indonesia terdiri Indonesia sendiri secara total. Sudah ada 4 perubahan sistem ekonomi dari masa penjajahan hingga sekarang. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1957. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat ini perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat ini berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. 2. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. 3. Masa demokrasi ekonomi 1967 sampai 1998. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini sistem ekonomi Indonesia mengangkut sistem ekonomi campuran, dan di dalamnya dapat campuran tangan pemerintahan bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. 4. Masa demokrasi Pancasila 1998 sekarang pada tahun 1998 hingga saat ini sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kekayaan, kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. C. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia. 1. Sistem kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus dalam mengedepankan ikatan kekeluargaan. 2. Negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan
penting untuk banyak orang. 3. Alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat. 4. Terdapat beberapa komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. 5. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan. 6. Pemerintah Indonesia juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Tujuannya tentu untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Kesimpulan, itulah penjelasan mengenai sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Dengan ini diterapkan Anda mengenai bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang saat ini masih diterapkan dan digunakan di Indonesia, karena sistem ekonomi Pancasila maupun membantu kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan pada pelaku UKM yang menyerapkan sebagai besar tenaga kerja. Namun jika Anda adalah salah satu pengusaha UKM yang masih kesulitan dalam mengatur ekonomi perusahaan atau merasa tidak ada waktu dalam mengaturnya, maka Anda bisa menggunakan software akuntansi dari Akurat Online. Dengan Akurat Online, Anda bisa mengatur biaya produk, mengontrol stok barang, dan memantau laporan keuangan bisnis Anda secara mudah dan real time.